Mel, di dalam masih banyak tamu tuh. Iya, sebentar. Aku lagi ada urusan penting. Ya udah cepetan. Sekarang kan kamu lagi kerja. Kalau kamu lagi istirahat, ya terserah kamu. Iya, kan tadi aku bilang lagi ada urusan penting. Masa ada urusan penting nggak boleh? Kamu gimana sih? Dewa? Dewa kemana ya? Dewa? Dewa? Dewa, tunggu. Gue ngasih duit sebanyak itu semua karena Dio. Gue nggak mau lu kerja dengan cara kayak gitu. Ingat ya Mel, lu harus janji sama gue. Jangan jual diri lu. Apa aku bisa nggak ngelakuin pekerjaan itu lagi? Misi, Mbak. Mbak. Oh ya? Saya mau melunasi tagihan ini. Loh, bukannya Anda sudah melunasi tagihan ini? Soalnya kami sudah terima semua transferannya kok. Termasuk biaya operasi rumah sakitnya juga. Tapi saya belum ngerasa bayar tuh Mbak, saya belum melunasinya. Boleh tolong dicek lagi nggak Mbak? Mungkin Mbak keliru. Nama saya Amelia, saya bertanggung jawab atas pasien di kamar 403, namanya Dio. Dio. Kami tidak keliru kok. Di sini sudah jelas-jelas kalau nama Anda sudah melunasinya. Apa? Dewa jadi buruh? Ya mungkin dia butuh duit banget kali. Ya tapi kita kan mahasiswa. Kalau mau cari penghasilan tambahan, ya ngapain kek? Les privat ngajar atau apa? Masa sih jadi buruh? Ya tapi kalau kerja gitu kan duitnya lebih cepet dapatnya. Dewa tuh cowok yang suka mandiri. Dia tipe pekerja keras. Nggak kayak lo. Aja. Tapi kalau dia butuh duit, kenapa nggak hubungin gue ya? Ya nggak bisa begitu dong, no. Maaf. Saya lagi nyari Dewa. Apa kalian ada yang tahu di mana Dewa? Nyari Dewa. Mau apa? Tolonglah. Ini penting sekali. Menyangkut perawatan adik saya. Saya harus ketemu Dewa. Wah, ada cewek nyari lo tuh, Wak. Siapa? Tuh dia. Ada apa Mel? Aku udah bilang kan sama kamu. Kamu jangan ikut campur urusan aku. Kamu masih juga bandel ya? Ikut campur apa sih? Kamu pikir dengan kayak gini kamu bisa jadi pahlawan buat aku? Kamu jangan sok hebat. Aku nggak ngerti apa yang kamu omongin Mel. Kamu itu udah lancang melunasi semua biaya operasi Dio. Dengan begitu kamu udah ngelecehin semua kerja keras dan pengorbanan aku selama ini. Mel, aku bener-bener nggak ngerti nih. Aku nggak mau bersahabat sama kamu lagi. Aku benci sama kamu. Mel, tunggu Mel. Dengar, gue nggak pernah bayar apa-apa. Tapi lu udah nuduh gue yang nggak. Asal lu tahu, Mel, gue nggak pernah bayar sepeser pun buat pengobatan dia. Tahu lo? Kalau bukan kamu, siapa? Iyo. Iyo. Tadi Kak Amel ke bagian kasir. Katanya semua biaya pengobatan kamu udah dilunasin. Tapi kamu nggak merasa melunasinnya. Kamu tahu siapa yang bayar? Udah dibayar. Berarti Paman Alwi yang bayar. Apa? Paman Alwi? Iya. Dia kemarin datang sama Bibi Maria. Katanya dia mau nanggung biaya pengobatan Dio. Kamu nggak kasih tau Kak Amel sih? Kamel nggak datang-datang sih. Lagi pula dia buru-buru mau kembali ke Jogja. Kamu lancang ya, Dio. Kamu nggak bisa mutusin masalah itu sendirian. Itu urusan Kak Amel. Bagaimanapun harus diizin Kak Amel. Tapi
Dia rela berkorban untuk kita. Lagi pula dia mau nanggung biaya operasi Dio kok. Kamu itu nggak ngerti ya? Kamu sama sekali nggak ngerti. Kamel ini kakak kamu. Kamel lebih berhak mutusin apapun buat kamu. Jadi kamu jangan sembarangan terima pertolongan dari orang lain. Tapi Paman Alwi itu bukan orang lain. Dia adiknya Mama. Iya, tapi mereka juga yang udah buat kita sengsara. Dio, Kak Amel nggak pernah terima pertolongan dari Paman Alwi. Karena Kak Amel nggak mau bergantung sama orang lain. Tanpa bergantung sama orang lain, kita bisa hidup, kamu ngerti? Tapi dia nggak tega nolak kebaikannya. Nggak tega? Kamu nggak tega? Kamu itu benar-benar nyepelin Kak Amel. Selama ini Kak Amel udah kerja keras buat biaya pengobatan kamu. Kalau kayak gini kerja keras kamu sia-sia. Udah lah, Mel. Dia masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Iya, emang dia nggak ngerti. Makanya aku jelasin supaya dia ngerti. Kenapa sih kamu tuh nggak pernah mau ngerti? Dio, Pak Dokter antar ke Amel dulu ya. Mel, lu nggak boleh bersikap kayak gitu sama Dio. Dia itu udah keterlaluan. Dia sama sekali nggak nganggap aku. Aku ini udah kerja keras. Pontang-panting aku sampai rela jual diri. Maksud kamu apa, Mel? Kamu harus tahu, Wak. Aku sebenarnya bukan pelacur. Aku juga ngelacur karena terpaksa. Karena aku sayang sama Dio. Aku rela ngelakuin pekerjaan hina itu supaya dia sembuh. Iya, gua ngerti. Kamu nggak ngerti, Wak. Kamu nggak akan ngerti. Kamu nggak akan pernah bisa ngerasain apa yang aku rasain. Perasaan aku sakit. Pengorbanan aku sia-sia. Gue ngerti perasaan lo. Paman Alwi sama Bibi Maria sebenarnya udah lama pengen ngambil Dio sebagai anaknya. Tapi aku bertahan. Aku bertekad. Aku nggak mau bergantung sama orang lain. Mel, lu harusnya ngerti perasaan Dio. Dia harus tenang. Sebentar lagi dia mau dioperasi. Jangan punya pikiran macam-macam. Mel, lu pengen dia sembuh kan? Aku tuh emang bodoh banget. Kenapa aku nggak mikirin? Dia kan lagi sakit. Dia mau dioperasi. Mungkin aja sekarang dia tambah sakit gara-gara dengar kata-kata aku tadi. Untuk kamu ngingetin aku. Makasih ya. Udah. Gue yakin dia nggak apa-apa kok. Sebenarnya hari ini gue pengen nganter lu pulang. Sekalian gue pengen tahu rumah lu. Ya cuman gue harus kerja. Kamu pulang kerja jam berapa? Jam 3. Emangnya kamu mau main ke tempat aku? Mau banget. Ya udah kalau gitu mampir aja kalau udah pulang kerja. Ntar kamu udah tidur lagi. Ya kalau kamu mampir aku nggak tidur. Gini aja. Ini kamu pegang jam gue. Ntar kalau udah jam 3, gue ambil di rumah lo. Sekalian gue pengen tahu rumah lo kan. Nggak punya maksud apa-apa. Cuma mampir kok. Ya? Ya udah. Aku akan ngeliatin jam ini terus sampai kamu datang. Makasih ya, Mel. Dewa nggak akan datang. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Akhirnya ketemu juga rumahnya. Tadi gue udah muter-muter. Sampai nyasar lagi. Itu kan salah kamu sendiri, kamu ngotot main. Masuk yuk. Tapi rumah aku agak berantakan. Rumahnya berantakan sih nggak apa-apa. Yang penting asal hati orang yang nggak berantakan. Kamu bisa aja.
Mau kopi? Boleh. Bentar ya. Ini foto siapa, Mel? Itu aku sama Dio kan? Kok dicoret-coret gini? Kenapa? Soalnya gini, setiap aku ngelakuin pekerjaan hina itu, maksudnya setiap aku terima tamu, aku selalu kasih spidol hitam di foto aku. Lucu ya? Kan jadinya jelek. Nggak kelihatan. Kamu ngapain? Ngapus coretan ini? Bagus kan? Lain kali, lu jangan nyoret-nyoret aja ya. Iya sih. Aku juga kan nggak akan ngelacur lagi. Bagus kalau gitu. Nih, kopinya. Enak. Bener. Wah, enak banget. Aduh, gue harus pergi nih. Lain kali gue kesini lagi, ya. Bye. Hati-hati di rumah. Mel? Amelia? Iya. Mel? Kenapa lo? Habis nangis ya? Enggak. Oh iya, ini. Gue lupa jam tangan gue ketinggalan. Ya ampun. Lupa, aku juga lupa. Bentar ya. Makasih. Wih, udah mau jam 4 nih. Kalau kayak begini sih gue biasanya nggak bisa tidur. Kayaknya aku juga nggak bisa tidur. Pak, jalan aja yuk. Jalan kemana pagi-pagi begini? Ya, cari angin aja lah. Kamu kan tahu kalau lagi sumpek. Boleh. Bentar ya. Yuk. Ayo. Sekarang kita kemana? Kemana ya? Pikir-pikir dulu deh. Kok masih mikir-mikir? Tinggal bilang mau kemana, berangkat deh. Ya udah, kalau gitu kayaknya aku mau buang uang ini aja deh. Dibuang? Iya. Ini kan uang haram. Hasil dari menjual diri. Dan aku udah nggak memerlukannya lagi. Karena sekarang semua biaya pengobatannya Dio udah ditanggung sama Paman Alwi. Uang haram kan dipakai untuk apapun juga nggak akan baik hasilnya. Jadi buang aja ya. Nah, yang itu setuju. Buang nih. Berangkat. Mel, katanya mau buang uang, mana? Oke, bentar ya. Selamat tinggal sisi gelapku.
Lihat Mel, aku punya sesuatu. Apaan tuh? Tiket konser musik. Kamu mau nonton konser? Kenapa? Ada yang lucu? Aku pulang dulu ya. Kamu nggak usah nganterin deh. Kamu juga ada kuliah kan? Hati ya. Bye. Brengsek. Apa sih Dewa tuh cewek? Tuh kan, apa gue bilang dari dulu. Mereka berdua tuh emang ada apa-apanya lagi. Tapi Dewa lain. Kalau kamu saat itu melihat sinar matanya, pasti kamu tahu deh, dia tuh sebenarnya berat banget berpisah sama aku. Alah, so puitis lo. Beneran. Tapi itu kan udah 3 minggu yang lalu ya. Sekarang aku sedih nih. Kira-kira aku bisa nggak ya ketemu dia lagi? Tapi baru